Demi masa depan obat bahan alam Indonesia yang gemilang, Badiklatkom Herbologi DRK alami dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat didengar? Jelas. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. eh, Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Tri Wahyuni, dapat membersamai Bapak Ibu, sahabat APHI sekalian pada Zoominar APHI ke-27 ini. Perkenankan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan Zoom. Yang terhormat Gurunda kita, Dr. Kintoko, kemudian Mbak Titis sebagai pemateri utama pada malam hari ini, dan Bapak Ibu semua yang semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam rangka meningkatkan, menggali, dan mengupdate keilmuan kita tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kita akan mengangkat tema dalam Zoominar APHI yang ke-27 ini, yaitu metode penemuan obat baru Ethnomedicine Driven Reversal Approach System. Metode ini adalah suatu metode penemuan obat baru yang akan diklaim sebagai metode yang lebih cepat, lebih hemat, dan lebih akurat dibanding dengan metode penemuan obat secara konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa metode penemuan obat secara konvensional bisa berlangsung melebihi dari beberapa generasi bahkan ya. Namun dengan adanya metode penemuan obat baru ini, khususnya obat-obat bahan alam dengan metode EDRAS ini, maka penemuan obat baru ini akan dapat dipercepat, tentunya lebih hemat waktu dan lebih murah begitu ya. Untuk itu kita akan segera menyimak materi yang akan dipaparkan oleh sahabat kita yang sudah tidak asing lagi, Mbak Wahyu Titis Lestari Ningrum. Ini adalah hasil daripada tesis beliau. Tesis beliau di S2 Herbal Universitas Ahmad Dahlan. Baik, kita akan simak dahulu mengenai CV beliau. Apakah dapat ditayangkan? Ya, ya agak di zoom sedikit. Ya, ya. Baik, terima kasih. Nama yaitu Apoteker Wahyu Titis Lestari Ningrum, SSI. Beliau menyelesaikan S1 di Farmasi Universitas Islam Indonesia. Kemudian apoteker di Universitas Islam Indonesia juga. Kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang menempuh S2 Fakultas Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian work experience beliau adalah apoteker penanggung jawab di Apotek Rahmat Cilacap. Kemudian adalah dosen farmasi Universitas Al-Irsyad Cilacap. Dan sekarang menjadi peneliti Ethnomedicine Driven Reversal Approach System atau EDRAS. Kemudian beliau adalah yang seperti yang kita ketahui merupakan juru bicara dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia, kemudian owner dari Rumah Sehat Bala Husada Cilacap, apoteker penanggung jawab Apotek Al-Irsyad Cilacap, dan EO Pusat Sekolah Inovasi Jamu atau Sinau Herbologi DRK. Baik,
Segera saja kita akan persilakan Mbak Titis untuk menyampaikan paparannya mengenai EDRAS. Silakan Mbak Titis. Ya, baik Putri, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kepada Gurunda Dr. Kin, mohon izin juga untuk menyampaikan juga kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami menyampaikan atau semacam sharing ya, semacam sharing apa yang telah kami lakukan bersama guru kita, guru kami, yaitu sebuah penelitian yang mana penelitian ini diharapkan nantinya mendapatkan sebuah metode yang tepat untuk penemuan obat baru, khususnya obat bahan alam. Yang tadi disampaikan oleh Putri, luar biasa Putri ini juga aktif ya di APHI, khususnya di Organisasi Otonom Ikatan Herbolog Indonesia, dan alhamdulillah atas keaktifan beliau juga beberapa agenda-agenda APHI apa namanya bisa terbantu seperti itu. Kembali lagi untuk kajian etnomedicine yang kami lakukan, yaitu metode Ethnomedicine Driven Reversal Approach System, yaitu salah satu metode yang di apa namanya inventornya adalah beliau gurunda kita Dr. Kin, dan kami dalam hal ini melakukan kajian etnomedicine, khususnya penelitian saya dengan Dr. Kin itu berbasis pasar jamu. Pasar jamu yang kami Maaf, Mbak apa Titis. namanya Mbak Titis, maaf. ya, Layarnya bisa dibesarkan, Mbak? oh ya bisa ya. Pasar jamu tempat kami melakukan penelitian itu di Pasar Jamu Beringharjo. Kita tahu bahwa Pasar Jamu Beringharjo itu sejak tahun sekitar 1748 telah eksis melakukan aktivitas rutinitas jual beli, termasuk di dalamnya juga jual beli jamu seperti itu, dan itu dilakukan secara turun-temurun bertahun-tahun ya, dan ini menjadi sesuatu yang menarik tentu saja bagi para peneliti untuk bagaimana artinya apa yang telah menjadi indigenous knowledge atau kearifan lokal yang telah dilakukan oleh masyarakat secara bertahun-tahun, dipercaya, dipraktekkan seperti itu ya, mereka merasa telah membuktikan gitu, dan ini kemudian kami coba untuk meneliti ini secara saintifik seperti itu, secara penelitian yang ilmiah. Nah, judul penelitian kami itu adalah kajian etnomedicine terintegrasi in silico tanaman obat anti hipertensi yang digunakan oleh pedagang Pasar Jamu Beringharjo, Yogyakarta. Kebetulan kemarin di hari Selasa saya baru saja selesai menyelesaikan sidang tesis saya, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan sebetulnya penelitian ini juga termasuk salah satu yang mendapatkan hibah dari DRPTM. Dan kalau untuk yang tesis saya memang berhenti sampai di sini, namun untuk penelitian yang hibah itu nantinya juga dilakukan uji toksisitas akut, dan itu sudah dilakukan. Karena kita tahu bahwa keamanan itu didahulukan ya, karena nantinya akan dikonsumsi, tentu keamanan itu sesuatu yang didahulukan dari yang lain, maka uji toksisitas akut itu salah satu yang penting untuk dilakukan juga dalam rangkaian penelitian ini. Nah, izin sharing Pak Akin dan juga Bapak Ibu, nanti mungkin di sini ada guru kami, barangkali nanti bisa menambahkan atau barangkali ada yang perlu diluruskan. Nah, kenapa penelitian ini mengangkat salah satu penyakit yaitu hipertensi? Kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan salah satu prevalensi penyakit yang terbanyak ya di Indonesia, dan kemudian hipertensi ini dari
penyakit yang terbanyak itu diharapkan melalui metode ethnomedicine driven reversal approach system ini nantinya akan mendapatkan satu formula obat baru khususnya dari bahan alam dalam waktu yang relatif singkat dan juga dengan biaya yang murah. Tentu saja dengan mengindahkan aspek-aspek utamanya, yaitu nantinya bisa menjamin tingkat keamanan dan juga efektivitasnya. Nah, di sini di dalam penelitian ini, ethnomedicine ini sangat kental, sangat erat kaitannya dengan yang namanya indigenous knowledge. Indigenous knowledge yang ada di pasar jamu, khususnya yang kami teliti di pasar jamu Beringharjo, sebetulnya ini penelitian terkait dengan ETRAS itu bisa di mana saja, bisa di berbasis pasar jamu, bisa di berbasis pusat biofarmaka, atau bisa di dimanapun yang di situ bisa menjadi pusat-pusat kajian ethnomedicine, dan kebetulan penelitian kami dilakukan di Pasar Jamu Beringharjo, yang mana tadi Pasar Jamu Beringharjo selama berpuluh-puluh tahun telah melakukan aktivitas interaksi terkait dengan jamu ya di situ, dan di sini sangat kental dengan kearifan lokal atau indigenous knowledge tadi. Dan dari kajian ethnomedicine yang ada di pasar jamu ini, maka kemudian bagaimana sih mekanisme bahwa itu kemudian dinyatakan sebagai ethnomedicine driven reversal approach system. Di situ ada serangkaian metode, jadi ada sekitar 6 metode yang kami terapkan di sini. Di antaranya pertama, dari kajian ethnomedicine ini di pasar jamu kami akan mendapatkan melalui kuesioner yang telah divalidasi oleh dosen ahli. Dari kuesioner itu akan diperoleh 3 tanaman terbanyak yang paling banyak digunakan untuk penyakit hipertensi. Yang kami kunci adalah penyakit hipertensi ini di dalam penelitian kami. Nah, kemudian setelah mendapatkan 3 tanaman terbanyak dengan 4 parameter kuantitatif, yaitu yang paling banyak disebutkan, yang paling banyak digunakan, dan kemudian yang paling banyak direkomendasikan, kemudian yang keempat yang paling banyak disepakati oleh para pedagang di Pasar Jamu Beringharjo ini sebagai tanaman yang menurut mereka berkhasiat untuk anti hipertensi. Nah, itu dari 4 parameter kuantitatif yang diperoleh dari data kuesioner tadi, maka didapatkan 3 tanaman yang dipercaya oleh pedagang di Pasar Jamu Beringharjo itu sebagai tanaman untuk anti hipertensi. Nah, kemudian dilanjutkan dari situ dengan metode radar chart analysis. Radar chart analysis ini berfungsi untuk mensimulasikan zat-zat aktif apa saja yang terkandung di dalam 3 tanaman yang tadi diperoleh dari kajian ethnomedicine. Jadi melalui 6 parameter. Nah, di situ ada 6 parameter yang nanti akan saya sampaikan, 6 parameter anti hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah metode uji in silico. Metode uji in silico ini kami menggunakan network farmakologi dan molecular docking. Uji in silico ini adalah salah satu metode semacam simulasi komputasi untuk kalau network farmakologi ini nantinya dia akan mengkonfirmasi bahwa nanti akan diperoleh protein utama target dari 3 tanaman yang tadi sudah diperoleh ya. Sudah diperoleh dari data Pasar Jamu Beringharjo. Nah, melalui network farmakologi ini kemudian diperoleh tadi 10 protein target. Nah, dilanjutkan dengan molecular docking. Molecular docking ini juga akan mengkonfirmasi apa yang didapatkan, yaitu berupa energi ikatan terkuat di dalam 3 tanaman obat tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan metode simplex lattice design atau SLD. Simplex lattice design ini adalah salah satu metode untuk mengetahui formulasi optimum, takaran formulasi optimum. Nah, ketika tadi sudah diperoleh 3 tanaman, kemudian diketahui protein target utamanya, dikonfirmasi protein target utamanya, dan diketahui ikatan energi terkuatnya, maka kemudian menggunakan metode simplex lattice design atau SLD ini akan
lebih cepat dan efektif untuk mengetahui takaran formula. Karena yang kami lakukan ini adalah penelitian formula, bukan zat tunggal atau bahan alam tunggal ya. Jadi nanti antihipertensi dalam bentuk formula, lebih dari satu atau dua seperti itu minimal. Nah, melalui metode simplex lattice design ini, maka kemudian diperoleh takaran formula optimum. Di sini kelebihannya adalah tidak perlu diuji coba, misalnya formula misalnya diketahui dari penelitian saya itu yang paling banyak itu adalah yang pertama Sambiloto, kemudian yang kedua itu akar pule pandak, yang ketiga adalah Sledri. Nah, di situ melalui simplex lattice design itu kemudian akan langsung bisa diketahui apa namanya Sambiloto yang terbaik itu takarannya berapa, formulasi untuk Sambiloto, akar pule, dan Sledri. Nah, ini akan mempersingkat waktu dalam penelitian dan ketepatan diharapkan ada ketepatan gitu ya dalam formula tanpa perlu menguji satu persatu. Selanjutnya kemudian dilakukan penelitian eksperimental di laboratorium dengan uji antioksidan. Uji antioksidan ini termasuk salah satu parameter antihipertensi yang di sini tujuan dilakukan uji antioksidan adalah untuk mengetahui penilaian sinergitas dari masing-masing tiga tanaman obat tadi. Nah, dari serangkaian uji ETRAS ini melalui pasar jamu beringharjo, maka diharapkan akan mengetahui potensi formula antihipertensi secara efektif dari sisi waktu dan biaya. Di sini di antaranya yang pertama tadi akan diketahui 3 tanaman obat antihipertensi, kemudian diketahui persentase parameter hipertensi, kami menggunakan 6 parameter, kemudian diketahui protein target, energi ikatan obat yang terkuat, dan juga selanjutnya diketahui takaran formula optimum secara lebih cepat, secara lebih efektif tanpa harus uji coba satu persatu, dan melalui uji antioksidan akan diketahui penilaian sinergitas. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah salah satu aktivitas kami di Pasar Jamu Beringharjo saat pengambilan data kuesioner bahwa bahan alam untuk antihipertensi ini menggunakan ethnomedicine driven reversal approach system atau ETRAS ini harapannya kami bisa menggali indigenous knowledge atau kearifan lokal yang ada di Pasar Jamu Beringharjo tersebut. Kemudian dari situ akan dikonfirmasi melalui uji in silico, yaitu network farmakologi dan juga molekular docking. Dan selanjutnya akan didapatkan takaran formula optimum tadi melalui SLD, dan kemudian akan didapatkan penilaian sinergitas melalui uji antioksidan. Nah, adapun urgensi dari penelitian ini adalah bahwa dari prevalensi penyakit yang terbanyak yang ada di Indonesia, ini perlu ada sebuah metode penelitian, metode penemuan obat baru yang efektif dan efisien itu tadi. Dan ini tentu tidak hanya kita batasi di hipertensi ya, terutama penyakit-penyakit yang memerlukan solusi cepat ya, karena kita tahu contoh pada saat corona itu ya, itu pun ketika terjadi wabah, maka kita memerlukan satu metode penemuan obat yang cepat seperti apa gitu sebelum penyakitnya itu keburu menyebar seperti itu. Nah, ini kan salah satu yang kita harapkan dari metode ETRAS ini. Dan diperlukan tadi, makanya diperlukan metode penemuan formula obat baru secara efektif dan efisien, khususnya dari sisi waktu dan biaya. Sebetulnya penelitian yang kami lakukan itu yang relevan, penelitian yang relevan itu pun telah dilakukan di beberapa tempat, di antaranya yang pertama pada tahun 2019 itu di Vietnam. Ini terkait dengan ethnomedicine di pasar ya. Kemudian kalau terkait dengan radar chart analysis ini juga banyak dilakukan, dan terkait dengan in silico, docking, dan network farmakologi ini juga telah banyak dilakukan. Untuk kajian ethnomedicine ini yang kami dapatkan dari 4 parameter ini yang paling banyak disebutkan. Di sini diketahui yang paling banyak disebutkan adalah Sambiloto yang pertama, ranking 1-nya, ranking 2-nya akar pule, dan peringkat ketiganya adalah Sledri. Kemudian yang paling banyak digunakan ini hasil kuesioner ya dari Pasar Jamu Beringharjo, yang kuesionernya itu telah divalidasi oleh dosen ahli.
Untuk yang paling banyak digunakan di pasar jamu beringharjo untuk hipertensi yaitu menurut pedagang di pasar jamu beringharjo, yang pertama adalah sambiloto, yang kedua akar pule, yang ketiga seledri. Sama tadi dengan yang paling banyak disebutkan. Untuk yang paling banyak direkomendasikan atau fidelity level, ini agak berbeda sedikit, yaitu namun tetap 3 itu sama, cuma peringkatnya berbeda. Yang pertama yang paling banyak direkomendasikan itu seledri, yang kedua sambiloto, baru yang ketiga akar pule pandak. Selanjutnya yang paling banyak disepakati itu sama dengan yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak disebutkan itu sambiloto, akar pule, dan seledri. Nah, selanjutnya masuk ke metode radar chart analysis. Di dalam metode radar chart analysis ini akan diketahui persentase dari 6 parameter antihipertensi yang kami ambil, yaitu persentase polifenol, persentase AC inhibitor, persentase penurunan sistolik, dan persentase penurunan diastolik, persentase antioksidan, dan persentase flavonoid dari masing-masing 3 tanaman, sambiloto, akar pule pandak, dan seledri. Nah, dari sini dapat diketahui dari simulasi, ini penampakan simulasi radar chart analisis dari 6 parameter ini, polifenol, AC, sistolik, diastolik, antioksidan, dan flavonoid dari sambiloto, akar pule, dan seledri. Di sini dari hasil radar chart analisis ternyata diketahui yang paling tinggi itu tetap sama, sambiloto, akar pule, dan juga seledri. Kemudian kami melakukan studi literatur. Dari studi literatur yang kami lakukan dari 3 tanaman, 3 tanaman obat terpilih itu sambiloto, akar pule, dan seledri ini. Yang pertama, kalau untuk sambiloto kami studi literatur 205 artikel, kemudian kami saring dengan beberapa kata kunci. Selanjutnya diketahui persentase tertinggi pada senyawa sambiloto atau Andrographis paniculata. Selanjutnya sama juga dengan akar pule pandak dari 183 artikel disaring dengan beberapa kata kunci. Kemudian untuk seledri dari 210 artikel kami saring dengan beberapa kata kunci dan diketahui persentase tertinggi senyawa masing-masing dari ketiga tanaman tersebut. Nah, kemudian masuk kepada metode network farmakologi, yaitu untuk mengetahui protein target utama dari masing-masing tanaman tadi, sambiloto, akar pule, dan seledri. Ini protein target utamanya apa saja? Ini bisa diketahui melalui metode network farmakologi. Dan ini cukup bisa sangat efektif ya waktunya dengan menggunakan network farmakologi, namun butuh ketelitian dan apapun itu tetap butuh ketelatenan. Dari sini di metode network farmakologi diperoleh dari 302 nodes ya, ini diperoleh 10 protein utama seperti ini, FLT1, AC inhibitor, dan seterusnya. Dan kami ambil AC inhibitor ini sebagai salah satu parameter untuk melanjutkan kepada metode molecular docking. Di sini dari molecular docking maka akan diketahui energi ikatan obat yang terkuat. Karena ternyata energi ikatan yang terkuat itu terdapat pada senyawa di sambiloto. Seperti itu. Dan lanjut kepada penentuan takaran formula optimum. Jadi metode simplex lattice design atau SLD ini untuk mengetahui tadi takaran formula optimum. Karena dari sambiloto, akar pule, dan seledri ini kemudian kami masukkan ke dalam satu software, maka diperoleh 6 formula. Bayangkan 6 formula ini ketika dilakukan secara secara manual atau secara tidak melalui SLD itu, maka akan memakan waktu yang cukup lama, yang pertama, dan kedua tentu biayanya juga tidak tentu lebih besar seperti itu ya. Dari 6 formula ini kemudian akan diketahui formula mana yang paling optimum seperti itu. Nah, dari sini kemudian diketahui formula yang paling optimum itu ada pada formula yang ke-6 ini, yaitu formula yang ke-6 yaitu dengan takaran sambiloto 0, kemudian akar pulenya 1,5 dan seledrinya 1,5. Jadi ini kemarin awalnya akan kami buat dalam bentuk tisan. Tisan itu adalah teh herbal
teh herbal yang mana dari studi literatur yang kami lakukan, teh herbal itu berkisar 3 sampai 3,5 gram dalam satu bungkusnya, sehingga formula optimumnya itu adalah akar pule pandak 1,5 gram dan seledri 1,5 gram, seperti itu. Kemudian selanjutnya dilakukan uji antioksidan. Uji antioksidan ini dilakukan untuk mengetahui yang namanya penilaian sinergitas. Dari penelitian kami diketahui bahwa keenam formula ini yang dihasilkan dari SLD ini, keenamnya itu memiliki interaksi yang sinergis. Nah, kesimpulannya adalah dari sini bahwa menggunakan metode ethnomedicine driven reversal approach system atau ETRAS ini diperlukan karena dari beberapa penyakit yang prevalensinya tinggi dan memerlukan kecepatan untuk penemuan formula obat baru, maka penting ya untuk terus mengembangkan, untuk terus mengkaji bagaimana keefektifan metode ETRAS ini, dan kami atau saya secara pribadi itu telah melakukan penelitian itu dan cukup efektif. Alhamdulillah sekitar 1 tahun fokus di penelitian ini bisa selesai sampai hari ini dan sudah sampai kepada uji toksisitas akut yang mana dengan nilai letal dosis 5.000 itu aman. Jadi formula ini dalam batasan aman. Sehingga dari penelitian ini memang perlu dilakukan. Kalau uji toksisitas akut sudah kami lakukan ya, dan nilai LJ50-nya itu 5.000, dan kemudian diperlukan juga ke depan sepertinya nih Pak Akin uji observasi klinis ya. Nanti mungkin Pak Akin akan menjelaskan, dan luaran yang sudah tercapai dari penelitian ini adalah beberapa HKI, baik itu dari kuesioner, diagram alir, produk knowledge, dan juga telah terbit di jurnal Sinta3. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin waktu kami kembalikan kepada Putri. Silakan Putri. Baik Mbak Titis, terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Kita akan saksikan dulu video bumper berikut. Agenda cicip terdekat apa ya dok ya? Ya, kita akan mengadakan pertemuan ketiga untuk Consortium of Innovation and Collaboration for Integrative Medicine. Rencananya 2 hari, tanggal 30 November dan 1 Desember. Di hari pertama kita akan semacam forum group discussion. Ada pakar hadir dari BPOM dan dari Kemenkes yang akan memberikan semacam diskusi pada teman-teman terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat tentang herbal, dan juga ada workshop tentang model animal model pada osteoarthritis. Di APHI itu ada organisasi CICIM, Consortium of Innovation and Collaboration for Integrative Medicine. Boleh dijelaskan Pak, apa itu CICIM, visi misinya Pak? Ya, jadi lahirnya CICIM ini sebagai bentuk komitmen bahwa para peneliti itu harus mengambil peran untuk mengakselerasi kinerja perguruan tingginya, juga kemudian mengembangkan inovasi dan sampai komersialisasi. Itu visi utama dari CICIM adalah itu.
sehingga peran mereka sebagai dosen dan peneliti itu berdampak nyata kepada institusi, kepada dirinya, ya, jabatan fungsional juga lebih cepat, dan kepada masyarakat karena bisa memanfaatkan akses dan hasil-hasil penelitiannya. Ya. Berarti perguruan tinggi bisa MOU juga sama CICIM ya Pak ya? Oh, bisa. PHI. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kin. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, itu tadi adalah kegiatan APHI ya dalam waktu dekat yaitu tanggal 30 November dan 1 Desember. Silakan Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi dan peneliti bisa merapat ke Yogyakarta dan menghubungi Mbak Titis tentunya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan terkait pemaparan Mbak Titis, boleh dituliskan di room chat atau Bapak Ibu akan langsung memberikan pertanyaan di ruang Zoom ini setelah nanti paparan dari guru kita. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menyimak pemaparan dari Gurunda Dr. Kintoko terkait risetnya Mbak Titis. Silakan Pak Kintoko. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya. Tadi kita sudah menyimak paparan salah satu role model ya dari yang baru saja kinyis-kinyis ya, pendadaran gitu. Mungkin masih panas itu otaknya, barusan didadar gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana role model ini bisa dikembangkan dan terimplementasi ya dalam sebuah sistem, baik itu sistem fabrikasi di industri ataupun sistem pelayanan ya, tentu di rumah sakit, di klinik, rumah sehat, sehat dan seterusnya. Nah, tentu kalau kita akan membahas secara detail satu persatu, itu akan tidak cukup ya waktunya, sehingga saya akan melakukan spill yang ini ya, yang terpenting ya dari sebuah konsep address ya. Tadi sudah dikatakan address itu adalah kolaborasi atau kombinasi ya antara konsep riset edomedicine ya, yang diintegrasikan dengan reverse ya. Maka saya akan bicara dalam konteks ini saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa kita diskusikan di grup dan lain-lain. Nah, sekarang begini. Kalau kita mendapatkan satu tanaman gitu ya, atau beberapa tanaman, anggaplah kalau satu tanaman kita sebut tunggal ya, kalau beberapa tanaman kita sebut poliherbal. Jadi ada herbal tunggal dan poliherbal. Bisa diambil dari herbal tunggal atau poliherbal fresh ya. Nanti bentuknya bisa macam-macam ini, langsung direct ya, direct expression seperti jus ya, dan banyak bisa dipakai ini Bapak Ibu, mode terapi jus ya. Saya pun juga menggunakan namanya jus TNT. Nah, ini bukan pom loh ya. TNT, tomat, nanas, dan timun. Nah, itu cara yang pertama ini. Dan saya sudah melakukan pola poliherbal. Karena apa yang saya jus kan 3, tidak hanya 1 ya. Tidak hanya tomat saja, tidak hanya nanas saja, tapi saya combine TNT gitu kan. Nah, itu. Kemudian bisa juga menjadi tincture ya. Jadi 3 tadi dari fresh lalu kita buat tincture. Bisa juga kita lakukan maserasi
pengambilan ekstraksi tapi menggunakan gliserol. Kita kan belum terbiasa ya ekstraksi menggunakan jenis dari gliserol misalkan seperti itu. Nanti akan menjadi oily ya, atau kita gunakan juga beberapa minyak ya, misalkan zaitun gitu kita pakai untuk mengekstraksi, itu juga bisa, itu akan menjadi seperti itu dan seterusnya. Ini jalur yang kalau kita menggunakan yang bentuk yang masih segar. Adapun bentuk yang kemudian kita keringkan ya, itu nanti bisa menjadi simplisia ya, simplisia kemudian nanti kita giling ya, kita potong-potong kemudian kita giling nanti menjadi bubuk ya, dan itu banyak produk-produk yang bisa dikembangkan dari sini sampai kemudian nanti menjadi ekstrak dan banyak sekali produk yang bisa kita gunakan dalam bentuk ekstrak kental ataupun ekstrak kering ya. Nah, coba dibayangkan Bapak Ibu, demikian luasnya ya penggunaan herbal itu. Jikalau kemudian kita bisa memformulasikan dalam konteks bukan herbal tunggal ya, tetapi dari beberapa tanaman yang itu melalui suatu pendekatan EDRAS tadi, maka kita akan mendapatkan sebuah komposisi yang bisa dipakai dalam ranah masih segar boleh, sudah dikeringkan boleh, diserbuk juga boleh, diekstrak juga boleh, ya. Tapi dia adalah suatu poliherbal, bukan herbal tunggal maksudnya. Itu satu. Ini untuk tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Mbak Titis tadi sebagai komposisi, atau nanti kalau ditarik dalam logika pelayanan itu namanya prescribing ya, peresepan. Gitu. Nah, mengapa suatu zat aktif di dalam tumbuhan itu bisa memberikan khasiat, atau kalau tadi istilahnya itu adalah lebih akurat ya, karena dia konsepnya itu adalah dia punya target terapi gitu. Ini saya kasih contoh genistein lah. Ternyata target terapi molekulnya, atau saya sebut dengan istilah gemboknya gitu ya, itu banyak ternyata. Banyak sekali ya. Sedangkan genistein itu sendiri seperti kunci gitu. Dan ini yang tadi saya barusan sampaikan tadi, bahwa satu gembok satu kunci itu bisa punya banyak gembok. Nah, kalau ini terjadi itu namanya sinergis. Atau ya banyak gembok ya bisa dipakai satu gembok bisa dimasuki banyak kunci ya. Itu namanya apa? Potensiasi. Jadi poliherbal itu punya potensi untuk sinergi dan potensiasi. Ini harus dicatat ini. Ini konsep soalnya. Bedakan dengan alopati. Alopati itu drug single compound. Jadi obat katakanlah metformin itu adalah alopati. Paracetamol itu adalah alopati. Kemudian apa? Asetosal alopati. Mungkin nggak alopati itu, ya mungkin nggak alopati itu memiliki efek sinergis. Mungkin juga karena satu senyawa metformin itu bisa punya beberapa gembok, beberapa target molekul. Tapi kalau kemudian si metformin dibandingkan dengan yang poliherbal, jelas dia tidak punya kemampuan potensiasi. Kenapa? Karena potensiasi itu membutuhkan banyak kunci, banyak senyawa ya untuk masuk di gembok yang sama. Saya kasih satu contoh, gemboknya adalah PPAR gamma. Kebetulan itu riset S3 saya berkaitan dengan gembok ini. Gemboknya hanya satu, PPAR gamma, peroxisome proliferator activated receptor gamma. Ini biasa nanti kalau ini aktif ya, itu
bisa dipakai untuk terapi kanker, bisa dipakai untuk terapi hipertensi, diabetes dan sebagainya. Ini satu gembok aja ini ya. Nah, satu gembok ini kalau di dalam alopati hanya bisa dimasuki oleh satu senyawa, maka tidak pernah terjadi potensiasi. Tapi kalau poliherbal, kalau komposisi, kalau peresepan sangat mungkin terjadi potensiasi. Itulah bedanya antara alopati dengan atau konvensional dengan tradisional. Semoga ini memahamkan kepada kita. Ini teori kunci dan gembok dalam aktivitas. Sekarang apa yang dimaksud zat aktif dari bahan alam? Ini contohnya itu adalah zat-zat yang langsung kita lihat yang bisa terionisasi dan kemudian dia paling tinggi ekspresinya. Ini satu contoh kapulaga gitulah ya. Ini kapulaga ini. Kapulaga ternyata gembok kunci utamanya itu terletak di pinosembrin ini. Pinosembrin. Ya, ini pinosembrin ini. Yang lainnya kecil-kecil lah, diabaikan lah. Yang paling gede ini pinosembrin. Seandainya pinosembrin ini, ya, ini adalah sebagai kuncinya, maka logikanya pinosembrin itu juga bisa masuk ke banyak gemboknya, ke banyak molekul targetnya, gitu ya. Nah, andaikan ini kan baru kapulaga. Kalau kapulaga kemudian saya pertemukan dengan kumis kucing misalkan, kumis kucing dia ada kunci utamanya ya, kunci utamanya yaitu sinensetin. Nah, misalkan seperti itu. Maka si pinosembrin dan sinensetin itu dia bisa mempunyai banyak gembok, tapi masing-masing ini atau keduanya ini bisa masuk di gembok yang sama. Kalau keduanya masuk di gembok yang sama, katakanlah PPR gamma tadi, maka akan terjadi potensiasi. Dan itu tidak pernah terjadi untuk kasus sintetik atau alopati. Makanya kenapa saya begitu, insya Allah yakinlah bahwa kalau kita mampu menemukan kunci-kunci utamanya, dan dia ternyata mempunyai target terapi yang sama, wah itu potensiasi mesti akan terjadi. Potensiasi itu satu aktivitas tapi terjadi peningkatan. Ya, ini adalah pinosembrin. Ya, pinosembrin. Ini adalah kunci utamanya dari kapulaga. Maaf, kapulaga ini. Nah, sekarang kita sudah mulai pakai salah satu pendekatan yang disebut radar chart analysis. Tadi Mbak Titi sudah menyampaikan itu. Sebetulnya apa sih kepentingannya radar chart analysis itu? Adalah untuk mencari gembok kunci utama. Itu, untuk mencari kunci yang utama. Nah, kunci yang utama itu dalam berbagai sistem medis tradisional, sistem medis tradisional setiap bangsa itu dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah herbal utama berkhasiat. Ada yang menggunakan istilah herbal raja. Ada yang menggunakan istilah herbal kausatif. Ada yang menggunakan istilah herbal kunci. Sebetulnya sama istilahnya, kedudukannya dia adalah yang mendominasi gitulah. Gitu. Di dalam sebuah khasiat, di dalam sebuah proses terapi dialah yang mendominasi. Maka ada 4 istilah ini yang dalam sistem TCM disebut sebagai herbal raja gitu ya. Dalam sistemnya Ayurveda disebut herbal kausatif. Dalam sistemnya Unani itu disebut herbal kunci gitulah. Nah, herbal utama berkhasiat itu sistem jamu kita gitu loh. Dalam sistem jamu kita. Nah, lalu nanti kalau parameternya itu adalah menggunakan apa? AUC gitu. Menggunakan AUC. AUC itu adalah kurva area di bawah kurva. Dan itu dihitung ya seperti ini. Jadi masing-masing ini SAAA, SBBB, SCC ini adalah ilustrasi dari si kunci-kunci tadi. Kunci-kunci utama tadi gitu. Nah, kunci-kunci utama itu kan punya apa namanya?
punya molekul targetnya kan bisa bermacam-macam. Nah, molekul target itu menjadi variabel di sini. Jika dimasukkan aja penyakitnya apa? Misalkan penyakitnya diabetes. Diabetes itu kan kunci gembok-gemboknya kan yang kaitan dengan meningkatkan sensitivitas insulin, misalkan meningkatkan produksi insulin. Nah, ini adalah variabel namanya. Ini harus dimasukkan, ya. Kemudian kadar zat aktif di dalam satu tanaman itu berapa? Itu yang juga menjadi variabel. Nah, kalau ini nanti diolah dengan menggunakan RCA, berarti sebetulnya apa namanya itu ini menggunakan pendekatan big data sebetulnya, big data, ya. Kalau kita bisa mengolah big data yang ada dengan memahami logika kunci dan gembok, maka sebetulnya kita sudah bisa membuat atau menemukan kunci utamanya. Seperti ini. Herba utamanya itu apa? Dengan menggunakan logika AUC ini. Nah, kalau herbal utamanya itu sudah ketemu, ya, maka herbal-herbal yang lain, yang kedua, tiga, dan seterusnya, itu nanti ada istilah juga berbeda. Ada istilah namanya, kalau TCM itu herbal menteri, gitu ya. Kalau di Unani itu, sebentar, saya juga lupa ini istilah-istilah. Di Unani itu ada istilahnya adalah herbal penyeimbang, gitu-gitulah ininya. Sebentar, di Unani itu sebutannya herbal pendukung, ya, ministry. Kalau TCM, Unani herbal pendukung. Di Indonesia di jamu namanya herbal pendukung khasiat, gitu. Ini hampir mirip dengan yang Unani, ya. Nah, ini adalah herbal-herbal yang harus punya fungsi intermolekuler, intramolekuler yang berdampak pada hiperkromik atau batokromik gitu. Nah, sedangkan yang sinergis dan potensiasi ini tadi kunci utamanya atau kita sebut sebagai zat aktif utama berkhasiat. Adapun yang intermolekuler, intramolekuler itu adalah ministrinya, menterinya kalau pakai TCM. Kalau pakai Unani namanya supporting, HEPS, herbal pendukung. Nah, apa yang terjadi kalau kita bisa merajut dengan pola seperti ini? Ini yang terjadi. Tuh, kalau suatu herbal kunci, ya, herbal utama, herbal raja, itu sama istilahnya itu herbal apalagi tadi kausatif, ya. Ini kalau ada herbal pendukungnya, dia akan terjadi hiperkromik. Hiperkromik itu ini loh, naik dia, intensitasnya dia naik. Dari A, B, C, D, E, F, itu makin tinggi dia. Ini berarti aktivitas antioksidannya itu makin kuat. Khasiatnya meningkat. Nah, ini logika yang sederhana yang bisa kita pahami. Gitu. Kemudian coba kita lihat. Ini gambarnya sama ya, maksudnya yang sebelah kiri dan kanan itu mirip gitulah. Coba kita lihat. Kalau kita lihat A, B, C, D, E, F itu dia agak miring ke kanan kan? Dia nggak tegak lurus gitu loh. Tapi agak miring ke kanan. Itu yang disebut batokromik. Batokromik itu artinya dia terjadi pergeseran ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Panjang gelombang yang lebih tinggi itu kalau dulu kita belajar pelangi itu Mejiku Hibiniu. Berarti dia menuju ke merah. Kalau dia menuju ke merah, itu artinya apa? Panjang gelombangnya makin tinggi. Gitu. Panjang gelombang yang makin tinggi itu artinya apa? Antioksidannya juga makin kuat. Jadi di sini sebetulnya telah terjadi doubling. Doubling itu kekuatan doublingnya, intensitinya meningkat. Satu sisi adalah panjang gelombangnya meningkat. Nah, itulah yang menjadi harapan kita nanti untuk lahirnya atau adanya ramuan-ramuan yang dikembangkan dari etnomedicine, ya, tetapi kemudian secara RCA-nya ini AUC, ya, AUC itu nanti dihitungnya ini adalah
trapesium ini dihitung ya. Trapesium ini kan membentuk trapesium ini. Nanti dihitung masing-masing trapesium terus dijumlahkan, itu akan ketemu luas permukaan yang area bawah kurva yang paling tinggi, itulah yang kita tetapkan dialah sebagai zat aktif utama berkhasiatnya. Dan itu yang nanti dijadikan sebagai herba rajanya gitu kurang lebihnya. Nah, herba raja itu baru ditambahkan herbal-herbal di bawahnya dengan istilah-istilah yang herba menteri lah, ada supporting herbs dan sebagainya, itu yang punya dampak intermolekuler, intramolekuler, sehingga terjadi hiperkromik dan batokromik. Di sini adalah antioksidan bonding. Jadi antioksidan itu meningkat pesat gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mengembangkan sebuah formula yang ilmiah ya, rasional ilmiah, dari logika-logika seperti sinergisitas, potensiasi, intermolekuler, intramolekuler, kemudian terjadi dampaknya adalah hiperkromik dan batokromik. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah mencapai 112 peserta yang ada di ruang Zoom kali ini. Tampaknya Bapak Ibu semangat untuk mengupdate keilmuan ya, alhamdulillah di kanal APHI ini. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan diskusi selanjutnya, mohon pertanyaan disimpan dulu. Akan ada video yang akan ditayangkan. Diklat Kompetensi Herbologi DRK yang merupakan mitra apoteker praktik herbal Indonesia atau APHI, sebuah lembaga pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang merupakan mitra apoteker praktik herbal Indonesia APHI, akan menyelenggarakan berbagai webinar, pendidikan, dan pelatihan baik ber-SKP Kemenkes maupun tidak ber-SKP Kemenkes berikut uji kompetensinya. Badiklatkom Herbologi DRK merupakan mitra APHI dibangun untuk memudahkan anggota APHI di setiap organisasi otonomnya serta masyarakat secara umum, baik nakes, medis, penyehat tradisional, dan lainnya, secara kontinu mendapatkan upgrade ilmu berikut uji kompetensinya. Badiklatkom Herbologi DRK telah membuka peluang afiliat, yaitu afiliator akan mendapatkan sejumlah fee berdasarkan penjualan atau tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunda lagi, mari bergabung dalam keluarga besar Badiklatkom Herbologi DRK demi masa depan obat bahan alam Indonesia yang gemilang. Badiklatkom Herbologi DRK, alami dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu adalah video dari Badan Diklat dan Kompetensi Herbologi DRK. Jadi ini adalah suatu lembaga yang launchingnya insya Allah tanggal 8 Desember ya Pak Kin ya. Nanti ini adalah satu lembaga yang menyelenggarakan diklat ya insya Allah tahun depan akan ber-SKP Kemenkes. Bapak Ibu, ini adalah next event kita, next webinar kita, yaitu mengenai jajamuan bahan alam laut. Ini adalah webinar mengenai bahan alam laut. Silakan Bapak Ibu yang ingin untuk mengupdate perkuliahan bahan alam laut langsung dari ahlinya. Ini ada ahlinya yaitu Dr. Ahmad Najid MSI. Beliau adalah analis jasa kelautan dari Kementerian KKP. Kemudian ada gurunda kita Dr. Kintoko juga yang akan membahas mengenai jajamuan dari bahan laut. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali di grup herbologi DRK, di grup Ikatan Herbologi sering kita bahas ya mengenai bahan laut. Ini kita akan juga gali dari ahli analis jasa kelautan dari Kementerian KKP. Baik. Bapak Ibu, sekarang waktunya adalah kita untuk diskusi mengenai topik, kembali ke topik address lagi.
Untuk pertanyaan di chat sudah dijawab semua oleh Mbak Titis ya? Sepertinya sudah, Bu. Apakah sudah semua ya Mbak Titis ya? Ya, Iya. mungkin Bapak Ibu juga bisa scroll-scroll yang di room chat pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kami buka pertanyaan secara langsung di ruangan Zoom ini. Silakan bisa tunjuk Itu tangan ada yang bertanya kepada Pak Kin siapa sih, Bu. duluan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya kepada Pak Ya, Kin, Bu. Jus TNT. boleh iya. Silakan juga sekalian untuk kalau ada yang bertanya kepada guru kita, Pak Kintoko, silakan. Ya, Ya. ya, di sini ada berapa takaran untuk TNT ya, tergantung ininya ya, apa namanya, setiap orang mungkin punya preferensi ya terkait dengan rasa ya. Kalau akan ada asamnya yang dominan, itu N-nya yang ditingkatkan, nanasnya. Nah, setiap asam organik itu sangat bagus untuk katakanlah untuk meluruhkan lemak sehingga N-nya ini yang dinaikkan. Oh, berarti siapa dia? Dia adalah orang-orang yang mengalami obesitas misalkan seperti itu. Jadi ini dimainkan aja ini ya. Eh, TNT ya, tomat, nanas, timun. Orang yang kena hipertensi berarti timunnya yang dinaikkan gitu. Jadi itu sangat fleksibel mengikuti konsep dietetik saja ya. Dietetik itu apa namanya, pemakanan untuk satu kondisi pasien spesifik gitu. Kalau hipertensi berarti T-nya naikkan gitu. Kemudian kalau obesitas N-nya naikkan. Kemudian kalau orang yang kena penyakit jantung eh, tomatnya yang dinaikkan gitu. Jadi mainkan seperti itu. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Karena ini tema yang baru ya barangkali ya, dan belum familiar juga di perkuliahan. Jadi mungkin masih mengamati begitu ya, masih mengamati. Kalau dulu mungkin kita di perkuliahan ada yang namanya reverse farmakologi ya Pak Kin. Itu bedanya gimana ya Pak Kin sama EDRAS ini? Ya, kalau reverse farmakologi tidak mensyaratkan ya, tidak mensyaratkan mulainya dari mana. Biasanya dia dimulai dari bioinformatik nggak apa-apa. Tapi kalau IDRAS ini mulainya harus dari etnomedicine gitu loh, betulnya rangkaiannya. Kenapa? Karena kita sebenarnya ingin mengarah konsep yang disebut dengan fitofarmaka, tapi lebih basisnya etnis sehingga namanya etnofarmaka gitu lah. Istilah itu dipopulerkan juga oleh Brink kan waktu itu ada istilah etnofarmaka. Jadi fitofarmaka yang mengakar budaya gitu loh istilahnya. Nah, akar budayanya apa ya? Etnis ya kan. Maka dalam IDRAS itu bedanya dengan reverse saja ya. Yang jelas kalau IDRAS harus mengintegrasikan konsep riset edomedicine seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaan yang berkembang, Bapak Ibu, yang di room chat sudah dijelaskan ya oleh Mbak Titis. Kalau tidak ada, boleh saya bertanya lagi. Jadi saya yang tanya nih. Eh, Hasil dari address ini, Pak Kin, kalau sudah ketemu formulanya, itu lebih baik tadi kan hasilnya Mbak Titis ini nanti akan dilanjutkan ke uji toksisitas yang ternyata sudah dilakukan dan kemudian akan meningkat ke observasi klinik, begitu ya. Apakah ini formula ini dapat langsung diobservasi klinik atau boleh diproduksi? eh, Misalnya di jamu atau TR dulu beredar, kemudian baru untuk dapat digunakan di observasi klinik itu apakah harus punya NIE BPOM dulu atau gimana Pak Kin? Ya, kalau sudah dilakukan uji toksisitas, katakanlah yang paling mudah lah, toksisitas akut, itu langsung bisa diproduksi dulu lah. Tapi kelasnya tetap jamu lah ya. Eh,
belum bisa masuk ke ranah obat herbal standar, apalagi fitofarmaka gitu. Jadi ini bisa jalan simultan sebetulnya. Jadi makanya di dalam IDRAS ini harus muncul purwarupa atau prototipe. Karena purwarupa atau prototipe yang sudah dilengkapi dengan uji keamanan itu sebetulnya sudah bisa masuk ke dalam ranah hilirisasi atau komersialisasi. Meskipun itu perlu dilanjutkan sampai nanti kepada observasi klinis gitu. Jadi observasi klinis itu adalah kelanjutannya gitu dari jamu yang sudah dilakukan ketoksikan akut gitu. Seperti itu. Untuk observasi klinik ini, apakah kita harus standarisasi dulu, Pak, atau tidak perlu? Di standarisasi ya, tetap di standarisasi. Jadi kita tahu nanti misalkan spesifikasi dari ekstraknya atau bahan bakunya secara spesifik maupun non spesifik gitu ya. Kita sudah dapatkan itu. Kalau nanti mau ke arah observasi klinis gitu. Jadi observasi klinis itu ya termasuk salah satu pendekatan ya, yang dia kalau di leveling itu memang di bawahnya uji klinis ya. Uji klinis itu kan kalau evidence based medicine-nya dia level 2. Kalau observasi klinis itu level 3 atau 4 gitu. Tergantung nanti pemilihan metodenya. Seperti itu. Baik, ini sangat menarik sekali ya. Jadi setelah ketemu dari formula EDRAS ini, dapat diproduksi PR-nya apabila sudah toksisitas akut. Kemudian dapat langsung dipakai sambil di pelayanan sambil dilakukan observasi klinik. Tapi sebelumnya harus distandarisasi dulu. Jadi nanti ketika hasilnya di observasi klinik bagus, itu malah bisa menjadi calon-calon uji klinik ya Pak Kin ya. Jadi Ya, mempersingkat uji klinik. Kalau uji klinik 3 miliar belum tentu hasilnya bagus. Tadi dengan adanya observasi klinik dulu, semacam uji pendahuluan untuk uji klinik, jadi nanti memperkecil resiko-resiko kegagalan dalam uji klinik. Begitukah Pak Kin? ya betul, betul sekali. Jadi profiling lah itu tepatnya. Apa namanya? Kita memprofil dulu produk kita ini di pelayanan seperti apa gitu. Sebetulnya ada satu ambiguitas antara produk-produk hasil uji observasi klinis dengan OHT gitu. Kalau dikaitkan ke dalam klasterisasi perizinan produk ya, itu kan mestinya kan tidak dikenal ada jamu saintifik kan nggak ada. Jadi dia tetap masuk ke kelasnya jamu, berarti dia di bawahnya OHT. Nah, kalau dikaitkan dengan evidence based medicine ya, uji praklinis atau animal model itu di bawahnya bahkan di bawahnya expert opinion. Expert opinion sendiri itu levelnya 5. In vivo atau uji praklinis itu di bawahnya itu lagi. Artinya di sini terjadi ambigu antara kalau dilihat dari leveling evidence based medicine-nya sebetulnya jamu saintifik atau yang hasil observasi itu mestinya di atasnya OHT. Tapi kan nggak ada. Di dalam Badan POM kan nggak ada itu. Adanya cuma jamu OHT, fitofarmaka atau obat bahan alam lainnya. Kan begitu yang terbaru Undang-Undang Nomor 17. Nah, terus gimana solusinya? Ya tergantung mau ditarik ke ranah apa, ranah produk atau ranah pelayanan, gitu aja, nggak usah bingung gitu. Kalau mau di ranah produk dijual sebagai produk ya harus ngikuti aturan Badan POM, ya sudah masukkan ke jamu meskipun dia sudah observasi klinis. Tetap dia masuk ke jamu. Dia belum bisa OHT karena nggak ada praklinisnya. Masuknya farmakologi kan, toksikologinya sudah, tapi farmakologinya kan belum. Tapi juga dia nggak bisa ke uji klinis, ke fitofarmaka karena dia belum uji klinis. Karena dia adalah observasi klinis levelnya 3-4. Uji klinis levelnya 2. Meta-analisis levelnya 1. Nah, jadinya itu nggak usah dipertentangkan lah. Yang penting Bapak Ibu ini sebetulnya
mau narik produk itu ke arah mana, atau membawa produk itu ke orientasi apa, orientasi pabrik, produsen, produksi, fabrikasi, atau orientasi pelayanan, ya, itu sudah tahu posisinya gitu. Soalnya kalau kita memaksa-maksa juga ngapain juga sih, menghabiskan energi kan. Misalkan ini sudah uji observasi klinis, ya, tapi nyatanya nggak ada ya. Struktur klaster di dalam Badan POM itu nggak ada. Mana jamu saintifik kan nggak ada, ya kan? Jadi ya sudah turun ke jamu akhirnya, gitu. Jadi itu nanti kalau di 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 apa namanya, urus izin edarnya, Mbak Tri, tetap hanya TR gitu loh, nggak bisa lebih dari itu, ya tetap TR terjamu, ya nggak apa-apa lah kalau mau jualan ke arah produk. Tapi kalau pelayanan dia tetap di atasnya dari OHT gitu. Itu persepsinya harus begitu, karena semuanya ada pohon keilmuannya masing-masing gitu loh. Saya kira demikian. Ya, ya baik Pak Gin. Saya rasa mungkin belum saatnya juga untuk dapat di apple to apple gitu diperbandingkan atau dipertentangkan. Namun demikian, formula ini bila sudah diobservasi klinik, walaupun tidak sekuat uji klinik, itu akan mempunyai bukti tersendiri dan dapat digunakan di pelayanan integrasi, minimal nanti di pelayanan eh, internal dari APHI sendiri, begitu ya Pak ya. Ya, Jadi yang betul, perlu betul. adalah kita punya produk yang berkhasiat dan teruji dalam observasi klinik. Seperti itu. Baik, kemudian apa ada ini sudah ada pertanyaan lagi? Sudah dijawab kan Mbak Titis? Belum, Bu. Ya, Iya. kayaknya saya perlu jawab lewat lisan aja nih, soalnya kalau ngetik lumayan juga. Oh iya, silahkan Mbak Titis. Ini ada Sebentar. pertanyaan, izin bertanya untuk Bu Titis, berapa parameter yang digunakan pada RCA dan cara interpretasinya? Keluar pakai banyak parameter bagaimana? Apakah bisa dijelaskan ini? Iya. Ya, silakan. Ini saya seperti ujian pendadaran yang kedua kali ini, Kak Bun. Gimana nih? Berarti nanti dapat nilai lagi ya, Pak ya? Soalnya ini yang tanya tuh dosen-dosen ini kan, Bu Kartika tuh dosen beliau. Ya, baik. Saya coba jawab ya di sini. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh guru kami. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Kartika ini, berapa parameter yang digunakan pada RCA? Kami menggunakan 6 parameter, Ibu, yaitu flavonoid total, polifenol total, antioksidan, ACE inhibitor, kemudian penurunan sistolik dan penurunan diastolik. Yang keenamnya itu merupakan parameter antihipertensi. Kita tahu dari 6 parameter ini maka nanti akan diketahui apa namanya, senyawa senyawa apa saja, zat aktif apa saja yang memiliki persentase paling tinggi untuk hipertensi tersebut, yang kemudian akan apa namanya, diketahui sinergitasnya tadi melalui uji antioksidan salah satunya, seperti itu, Bu. Kalau parameternya banyak ya, tadi 6 kan juga sudah banyak ya tentu. Eh, seperti itu, dan kemudian kalau Saya ini nambahkan kayaknya Mbak Titis, masih oke, ingat. silakan Pak. Tidak ada parameter maksimal, yang ada minimal. Ya, karena dia suatu bentuk variabel, maka minimalnya 3. Nah, artinya semakin banyak variabel-variabel yang kita pakai, itu logikanya semakin seperti tadi. Apa eh, apa satu kunci dia punya banyak gembok gitu loh. Kalau parameternya yang dimaksud itu adalah kunci dan gemboknya, sebetulnya parameter itu. Kuncinya itu adalah zat aktifnya. Misalkan yang dilibatkan semakin banyak zat aktif, dan kemudian yang dilibatkan semakin banyak gemboknya. Untuk satu kasus penyakit, misalkan hipertensi, kuncinya itu ada 5. Katakanlah senyawa-senyawa yang tadi saya sebut kunci itu senyawa-senyawa yang ngepik-ngepik tadi itu loh, yang paling tinggi-tinggi tadi itu. Kemudian gemboknya ada 10. Wah, itu makin bagus itu Mbak Bu Kartika. Itu makin makin
mendekati pada kondisi efektivitas atau akurasi yang lebih dekat gitu. Dan minimal data untuk per satu variabel itu 3, nggak bisa kurang dari 3 karena dia harus statistik. Seperti itu, Bu. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi. Ini di bawahnya untuk Pak Kin mungkin ya. Untuk maserasi gliserol, sediaan yang digunakan dalam bentuk segar atau dikeringkan dulu, Pak? Lebih efektif yang bentuk segar untuk yang oily. Karena dinding selnya itu masih kaya dengan air sehingga air itu akan menjadi mediator juga untuk mengambil atau merembeskan zat aktifnya. Itu kalau mau pakai yang konsep oily gitu ya, atau pakai gliserol tadi. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi karena admin akan menyediakan sertifikat untuk Bapak Ibu dari seminar malam hari ini dan hanya yang mengisi link absensi saja dengan email yang benar karena sertifikat akan dikirim melalui email. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi link absensi. Kemudian ini pertanyaan untuk Bu Titis, komposisi untuk hipertensi, akar pule, dan seledri, kenapa tidak ada sambiloto, Bu Titis? Ya, baik. Terima kasih, Bu Tri. Izin menjawab, ini dari Bu Sri Intan Rani, Bu. Jadi, dari penelitian kami, setelah tadi ya dimasukkan ke dalam satu software yang namanya Simplex Lattice Design, di situ di software Simplex Lattice Design ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Apa namanya? Tadi ada pertanyaan di bawahnya. Jadi jadi sebelum masuk ke software Simplex Lattice Design itu menggunakan software Protox gitu ya. Ada yang salah satu namanya software Protox. Di situ akan diketahui batas minimum nilai toksisitas dari masing-masing tiga tanaman. Dari masing-masing tiga tanaman tersebut, maka dari situ baru akan dimasukkan itu sebagai parameter yaitu batas nilai minimum toksisitas dan batas kemudian akan dilakukan perhitungan kepada dosisnya, kemudian nanti akan diketahui yang namanya takaran minimum dan takaran maksimum. Misalnya tadi karena kami akan membuat dalam bentuk sediaan sudah kami siapkan sampai ke dalam satu sediaan memang, yaitu sediaannya itu adalah tisan atau teh herbal. Nanti juga bisa dalam bentuk kapsul ya, seperti itu. Atau apapun itu nanti bisa didesain sesuai dengan metodenya. Nah, karena di penelitian kami itu awalnya akan dibuat dalam bentuk tisan, maka dalam satu kantong tisan itu kami akan membuat dalam 3 gram. Nah, di situ akan diketahui berapa masing-masing nilai takaran optimumnya dari tiga tanaman tadi yang sudah kami masukkan dalam aplikasi software SLD. Ternyata dari hasil perhitungan software SLD itu diketahui sambilotonya memang formula yang paling bagus itu sambilotonya 0, akar pule 1,5 dan apa namanya seledri 1,5 gram seperti itu. Nah, seperti itu Bu jawabannya. Jadi memang akhirnya ya akan yang bisa diformulasi itu yang terbaik adalah akar pule dan seledri. Tentu ini di sini menarik sebetulnya ya, nanti bisa dilakukan lebih lanjut pengujian kenapa sambiloto tidak lebih baik formulasinya. Maksudnya ketika diformulasikan dengan seledri ataupun dengan akar pule pandak seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi itu jawaban untuk yang pertanyaan Bu Sri Intan Rani. Sekaligus menjawab dari pertanyaan Bu Kartika yang digunakan parameter apa tadi ya. Jadi parameter toksisitas, nilai batas toksisitas yang nantinya akan diperoleh takaran optimumnya. Seperti itu Bu. Baik, berarti bukannya sambiloto itu tidak baik, namun ketika diformulasikan dengan seledri,
itu nanti Dan kurang seledri sinergis dan begitu ya akar Mbak? pule. Ya. Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa nggak Mbak kita kembali ke eh, formula empiriknya? Ada nggak sih seledri itu secara empiris diformulasikan dengan sambiloto? Mungkin bisa begitu nggak sih? Iya, menurut saya bisa saja ya. Maksudnya ya artinya eh, apa pengembangan formula dan juga penelitian dari berbagai sisi yang akan kita uji itu kan juga suatu ya, karena kan penelitian penelitian ini tentu masih memerlukan ya beberapa tindak lanjut meskipun sudah menghasilkan satu takaran formula optimum seperti itu. Mungkin nanti akan perlu dilanjutkan ke observasi klinik, mungkin formula mana yang bagus gitu ya, nanti di pasiennya seperti Betul, itu. Bu. Iya. Karena ini masih ada lanjutannya, Tadi ada, yaitu observasi iya klinik. betul. Ada pertanyaan lagi, Bu Titis, untuk SLD sama aja ini ya, tadi sudah jawab belum ya? Iya, yang tadi sudah, ya. Sudah ya. Ini Pak, Pak Kintoko, masih ada Pak Kintoko? Ya, selain TNT, kombinasi jus apa lagi yang mantap baik rasa dan khasiatnya Pak? Ya, seperti saya sampaikan ya, jadi eh, kadang kita harus menyusun satu ramuan yang basisnya itu memang jus terapi ya. Misalkan kita bisa mengkombinasikan seperti brokoli ya, kombinasi dengan seledri misalkan ya. Jadi itu sebenarnya kreativitas masing-masing ya, dan sangat disesuaikan dengan kondisi jenis penyakit. Dari kayak kanker payudara itu nek pakai brokoli itu bagus gitu ya, apa namanya, dampaknya itu lebih bagus. Kalau TNT dengan timun yang dominan itu untuk hipertensi. Nah, seperti itu didasarkan pada kreativitas masing-masing, enggak masalah, nggak usah ada rasa ketakutan misalnya ini nanti nggak pas, itu nggak seperti itu, begitu Mbak. Ya, karena ini semua makanan ya Pak, jadi aman. Oh, Ya, ganti-ganti dietetik juga. tadi istilahnya, dietetik. Diganti-ganti juga masalah ya. Nah, ini Pak, apakah ada peluang terjadi interaksi yang tidak diinginkan Pak antara gabungan-gabungan herbal seperti peluang terjadinya interaksi obat pada pengguna polifarmasi? Kalau eh, namanya peluang selalu harus tetap diwaspadai, dan kasusnya memang ada seperti jinten hitam dengan meniran ya. Tapi yang harus dipahami, interaksi itu yang dimaksudkan yang negatif kan yang sifatnya antagonis ya. Eh, apa namanya? Sedangkan yang potensiasi dan sinergis itu yang diharapkan, kayak tadi logika seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, maka untuk mengetahui eh, terjadinya apa peluang terjadinya interaksi yang sifatnya antagonis atau berlawanan, itu bisa dirasionalisasikan dari zat aktif utama tadi yang apa, herba kuncinya itu. Jadi yang herba kuncinya itu ditemukan dengan herba dari tanaman lain yang juga sama-sama kedudukannya dia sebagai kunci juga ya, sebagai herba utamanya. Kalau mekanismenya itu berlawanan, itu jangan dicampur gitu. Misalkan ya, di dalam gambir ya, itu ada banyak sekali tanin ya. Terus di dalam lidah buaya itu banyak sekali terjadi antrakinon ya. Nah, tanin sama antrakinon itu mekanismenya jelas berlawanan. Nah, ini nggak boleh dicampur gitu. Itu yang sifatnya prediktif, dan kita sudah tahu masing-masing kunci utamanya itu kita udah pegang gitu istilahnya. Oh, kunci utama katekin dengan kunci utama antrakinon itu mesti berlawanan itu kalau ketemu di dalam satu ramuan gitu loh. Tapi ada yang tidak terprediksikan dan itu bisa terjadi. Itu lewat apa? Monitoring. Kalau itu nggak bisa tidak, itu harus lewat monitoring. Nah, disinilah pentingnya kemudian nanti service after selling ya, service after selling. Jadi kita memberikan layanan pasca pembelian atau penjualan itu, salah satunya adalah dimonitor apakah terjadi gejala-gejala
yang sifatnya menunjukkan adanya antagonis itu. Saya kira demikian. Nah, baik. Menurut saya, Pak Kin, benar atau salah ya? Ketika kita pusing dengan kombinasi-kombinasi formula, apakah ini akan side effect, apa antagonis satu dengan yang lainnya, kita kembali saja ke ramuan etnisnya. Toh ini basicnya semuanya adalah etnomedicine ya. Jadi kan kita ambilnya tuh dari formula-formula yang memang sudah digunakan oleh nenek moyang kita. Berarti kan itu memang ya setidaknya toksikologinya sudah teruji juga. Ya, Gitu ya Pak ya, Kin ya. ya memang etnomedicine lebih banyak memberikan eh, apa istilahnya kepercayaan diri atau keyakinan ya, tidak ragu-ragu gitu, karena memang tadi sudah di screening oleh suatu etnis baik sisi keamanannya gitu. Tapi tetap itu dibahasakan masih dalam konteks empiris gitu, atau berdasarkan pengalaman atau turun temurun gitu, seperti itu. Memang semuanya harus dibuktikan secara ilmiah ya. Namun setidaknya dengan adanya pembuktian dari generasi ke generasi itu merupakan sudah uji klinik yang tahap awal begitu ya. Ya, namun nanti memang perlu sebagaimana peraturan Badan POM juga yang terbaru ya. Itu untuk ramuan-ramuan atau jamu yang memang sudah digunakan sekian generasi gitu ya, nanti dilihat lagi peraturan BPOM yang barunya itu tidak perlu uji klinik tahap awalnya, tahap satunya begitu bisa langsung, karena memang udah sama aja dengan penggunaan beberapa generasi itu udah uji klinik tahap awal aja di manusia sehat juga begitu. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir dengan eh, nanti ini bagaimana antagonis apa enggak. Sepanjang kita sudah kembali lagi ke ramuan etnis itu yang sudah digunakan sekian generasi, itu relatif akan aman. Namun perlu nanti dalam monitoringnya digunakan dalam pelayanan itu monitoring tetap mutlak diperlukan. Ya, Yang seperti betul. itu. Itu keuntungan tadi, keuntungan lewat telemedicine itu di situ. Dibandingkan kalau kita mengembangkan ramuan yang tidak ada landasan etnomedicine-nya atau etnobotaninya gitu. Itu kita sebut sebagai ramuan inovatif ya. Karena kita benar-benar kalau ditanya ini ada sanad empirisnya enggak misalkan. Oh, enggak ada gitu ya. Berarti dia berkreativitas sendiri gitu. Nah, yang berkreativitas sendiri itu menurut saya yang harus punya kecukupan eh, apa namanya landasan tadi interaksi gitu ya, interaksi antar komponen yang itu dimainkan oleh kunci utama atau istilahnya itu herba raja atau apa tadi istilah zat aktif utamanya itu disandingkan dengan apa namanya zat tanaman lain yang juga mengandung zat aktif utamanya itu apakah berlawanan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya berlawanan ya jangan dicampur gitu. Itu prediksinya tetap akan terjadi antagonis nanti seperti itu. Baik, ini tadi ada yang tunjuk tangan ya, perasaan saya lihat tadi ya, sudah tidak ada ya? Ada tadi, ada terus Ya, ada yang ini kayaknya sudah menurunkan tangannya lagi. udah Tadi Ibu pegel siapa ya? Tadi saya baca ada yang tunjuk tangan. Silakan Ibu. Ya, makasih. Tadi sebenarnya pertanyaannya udah terjawab yang terakhir, yaitu ingin tahu karena formula misalnya akan dari etno ya. Jadi kalau dari etno itu misalnya dari daerah Kalimantan atau dari daerah Sumatera dengan untuk penggunaan obat hipertensi ini, tetapi obatnya mungkin di sini tidak menggunakan pule panda, mungkin tanaman lain, artinya nanti formulanya berbeda dengan yang ditemukan dari Beringharjo tadi. Nah, mungkin jawaban dari Dokter Pin yang terakhir dan Ibu mungkin sudah bisa dipahami. Tapi ya. kalau bisa diperjelas, terima kasih. Ya, saya perjelas ya Bu tadi ya. Jadi kan etnomedicine itu kan basisnya itu emix ya. Emix itu suatu indigenous knowledge. Dan tentu itu akan dipengaruhi oleh suatu kebiasaan ataupun tradisi pengobatan dari suatu etnis. Makanya kalau nanti untuk hipertensi kita geser etnis Bugis,
kita geser ke agak timur etnis Sasak, kita geser agak ke utara itu Dayak, itu pasti beda. Komposisinya nggak akan sama. Itu ciri khasnya etnis itu malah seperti itu. Kalau sama semuanya ya berarti itu mesti dalam satu etnis yang sama kebanyakan. Tapi kalau etnisnya beda ya eh, penyakitnya sama tapi dalam indigenous knowledge pengetahuan asli setiap etnisnya itu beda, mesti ramanya beda gitu. Saya itu menganalisis kurang lebih sekitar 10 etnis itu untuk satu penyakit hipertensi aja, beda-beda, nggak ada yang sama satupun. Ya itu tetap harus dipegang sebagai sebuah diversity of etnomedicine, keanekaragaman ramuan gitu loh. Dan justru itu yang membuat kita semakin percaya ya, semakin pede bahwa Indonesia itu punya akar budaya yang melimpah gitu, yang amat disayangkan kalau itu tidak di reverse research atau reverse farmakologi gitu. Itu orang Jawa bilang mubazir sia-sia kan potensi itu tidak dikembangkan gitu. Sampai saat ini Kemenkes sudah mengumpulkan 25.890 lebih ramuan. Baru dari 700 etnis saja. Dan tadi sudah saya sebutkan satu kelas terapi yang sama, tidak ada satupun ramuannya yang sama. Beda semuanya, Bu. Nah, itu Bu tadi. Tambahan info saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini apakah masih banyak pertanyaan? Tadi yang belum dijawab, mana ya? Ini untuk Pak Kin, observasi klinik itu apakah ada standarnya berapa jumlah sampelnya? Ya, tidak ada. Ya, kan nanti mengikuti inklusinya. Kalau misalkan suatu klinik ya atau puskesmas atau rumah sakit ditetapkan inklusinya dan durasi durasi suatu kan gini, kalau kita uji observasi klinis mesti dia adalah tipe eh, prospektif ya, mesti dia tipe prospektif bukan retrospektif gitu. Kalau retrospektif kan mengkaji yang lampau gitu. Kalau itu jelas prospektif. Nah, prospektif itu kecukupannya sangat didasarkan pada kriteria inklusi karena semakin ketat inklusinya itu semakin banyak semakin ketat mesti sampelnya semakin kecil gitu kan. Tapi validitasnya mungkin akan semakin baik gitu. Tapi itu bisa disiasati dengan cara memanjangkan durasi riset. Misalkan kalau hanya 3 bulan belum ketemu ya dipanjangkan lagi menjadi 6 bulan, panjangkan lagi. Nah itu tinggal nanti kesepakatan mau berapa sampel minimal yang bisa dianggap cukup representatif. Kalau menggunakan dasar apa itu namanya MVP ya, MVP itu produk inti namanya itu 20 minimal gitu. Seperti itu. Baik, khusus untuk observasi klinik, silakan Bapak Ibu yang di pelayanan dapat memperdalam metode dari observasi klinik ini, nanti bisa bergabung di dalam CICIM untuk diskusi-diskusi yang lebih mendalam terkait observasi klinik dan untuk mengetahui metode serta pedomannya. Kemudian untuk terkait ekstraksi, bagaimana menguapkan minyak atau gliserol, Pak? Itu kan tidak diuapkan. Kan memang penggunaan apa tadi oily atau glycerol itu kan memang nanti bentuknya itu bentuk-bentuk yang sifatnya semi solid atau bentuk-bentuk yang sifatnya adalah liquid gitu. Memang itu sudah kita pahami ketika kita mau pakai minyak zaitun itu tidak usah diuapkan nanti cost-nya terlalu tinggi gitu. Ya sudah gitu. Tapi kalau itu mau dibuat menjadi suatu bubuk gitu kan, mau mau apa kering itu tinggal ditambahkan suatu beta siklodextrin gitu. Nanti dia akan diikat oleh beta siklodextrin gitu. Jadi serbuk juga, jadinya serbuk. Cuman
tidak perlu pakai penguapan itu biayanya terlalu tinggi. Masuk minyak diuapkan itu lama sekali kan. Makanya ketika membuat suatu produk itu membuat suatu ekstrak itu harus dilihat nih kayak saya membuat produk apa gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau untuk ekstraksinya dengan etanol lebih murah mana? Ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya jelas murah etanol lah. Dari Iya. glycerol murah etanol, tapi tujuannya beda. Kalau kalau etanol bisa dibuat grading misalkan dia sampai kepada 50, 70, 96 itu bisa. Kalau glycerol ya absolut seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Kin. Kalau sudah aman dari ramuan orang tua, berarti sudah bisa untuk produksi kah? Maksudnya ramuan orang tua itu dari turun keluarga ya maksudnya itu ya, Ya, sepertinya ya. mungkin turun-temurun. Ya. Kalau besok kita tanyakan ya di Badan POM, tapi sepengetahuan yang saya pernah dengar kemarin dari Bu Imelda itu harus pihak dari orang yang kita anggap sebagai sumber ramuan itu harus bisa menunjukkan eh, tulisan secara tekstualnya. Misalkan itu di rumah itu ada catatan-catatan yang ditulis oleh mungkin moyangnya gitu itu ditujukan di Badan POM gitu. Sepengetahuan saya seperti itu kalau itu ramuan turun temurun gitu. Artinya bahwa sumber yang diacu itu memang benar-benar dari dasar empiris secara turun temurun dari keluarga gitu. Misalnya ramuan keluarga tadi, begitu. Baik, jadi memang harus ada resep yang tertulisnya seperti itu Ya ya. tertulis semuanya Iya. tertulis sumbernya yang bisa dijadikan Heeh. bukti dari pihak Badan POM itu harus tertulis. Kalau cuma diceritakan nggak bisa. Misalkan dituturkan. Itu kelemahan sistem ramuan tradisional Indonesia itu dari tutur tinutur gitu loh. Kalau Cina kan sudah menggunakan pinyin, dia sudah mengenal pinyin itu apa goresan huruf Cina itu. Jadi itu mereka lebih banyak bisa mendapatkan hasanah dari moyangnya karena tidak terputus karena dia tekstual. Tapi kalau menutur itu seperti itu dengarnya nggak keliru terus dituturkan ke generasi berikutnya itu benar gitu kan. Kalau enggak ya nanti terjadi bias juga. Maka yang paling pas itu yang standar yang disampaikan Badan POM itu logis gitu loh. Dia melihat langsung ramuannya gitu. Asli gitu. Oh ini berarti memang ini ramuan keluarganya dia yang dia turunkan secara turun temurun tapi berbasis tulisan gitu. Bukan hanya tutur tinutur gitu istilah. Itulah yang namanya bukti empiris ya. Misalkan mungkin kita bisa lewat buku-buku yang zaman kuno ya Pak, kayak Cabe Puyang, Warisan Nenek Ya, Puyang. Itu kan ya betul. memang sudah tertulis ya Pak ya. Ya, Mm-mm. Jadi harus ada bukti. Walaupun itu empiris, buktinya mana? Jadi ada bukti empiris. Baik. ada yang Hmm, rasen Mbak Abisa itu, Bu. ya, gimana? Oh iya, Ada yang Ibu, rasen. silakan Ibu Hafidah, silakan. Saya Eh, Bapak atau Ibu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Prof, izin bertanya masalah ini kan tadi Prof mengatakan bahwa di sini ada eh, misalnya ada tanaman A kontraindikasi dengan tanaman B, anggaplah seperti itu Prof. Terus bagaimana caranya misalnya ini kan ada senyawa misalnya senyawa tanin. Tanin itu dia kontraindikasi dengan senyawa apa kira-kira Prof? Apa kira-kira yang kami perlu mengetahui, bagaimana cara mengetahui untuk melihat kontraindikasinya dari senyawa tersebut? Apakah ada literatur yang bisa kami eh, apa dapatkan untuk mengetahui kontraindikasi antara senyawa eh, pada tumbuhan A dengan misalnya pada tumbuhan A dengan
tumbuhan B yang maksudnya eh, tanin dia kontraindikasinya dengan senyawa apa, terus senyawa yang terdapat dari tanaman ada beberapa banyak senyawa, Prof. Kira-kira bagaimana caranya untuk supaya misalnya tanaman A dengan tanaman B kontraindikasi tidak bisa diberikan bersamaan, Prof. Kira-kira apa yang perlu kami dapatkan untuk melihat bahwa ini tanaman ini tidak cocok bersama tidak boleh bersamaan diminum supaya dia tidak terjadi kontraindikasi kontaminasi tidak terjadi Kontraindikasi, interaksi ya, interaksi tuh, Prof. Ya, ya. ya, Prof. Ya, Terima kalau kasih, Prof. ya sama-sama Bu Abidah. Kalau misalkan mau yang saintifik ya diuji pakai animal model yang satu tunggal masing-masing. Misalkan ada 3 komposisi tanaman, berarti ada yang satu kelompok tikus sendiri-sendiri gitu tanamannya, terus satu kelompok tikus yang menggunakan kombinasi. Nanti dilihat parameter ujinya. Kalau memang terjadi antagonis atau interaksi yang sifatnya kontraindikatif, mesti dia saling menekan antara satu dengan yang lain sehingga efek farmakologi yang diukur mesti kecil dibandingkan tunggalnya gitu. Itu seperti itu secara saintifik. Adapun secara rasional gitu ya, yang secara rasional ya eh, kalau logika sederhananya, tapi ini tetap harus dibuktikan ini rasional aja, tapi perlu pembuktian juga. Kalau asam ya ketemu dengan pedas itu mesti saling menetralkan gitu. Karena kalau misalnya kita kepedasan ya, terlalu pedas makan makan bakso gitu kan, itu cara mengurangi pedasnya tambahkan cuka. Itu mesti kurang pedasnya gitu. Kemudian manis dengan pahit itu lawan. Kemudian sepet dengan asin itu juga berlawanan. Jadi cara menurunkan kesepetan itu tambahkan dengan garam. Nah, seperti itu rasionalisasinya. Tapi saintifiknya tetap dilakukan pengujian seperti yang tadi saya jelaskan tadi Bu Abidah. Begitu. Terima kasih, Prof. Yes, siap. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Pak. Izin tanya, apakah ada Ethnomedicine Index berupa buku yang sudah dibuat untuk jamu-jamuan atau obat-obatan tradisional di Nusantara, Pak? Kalau interaksi antar bahan yang jamu-jamuan itu kita harus menyepakati menurut siapa gitu ya. Kemarin kita dapat dari Badan POM itu menurut konsensus GP Jamu, Badan POM, Kemenkes, BRIN gitu. Itu ternyata ada 50 tanaman gitu ya. Nah, sekarang tinggal 50 tanaman itu mau didekati pakai apa? Apakah menggunakan indeks rasa tadi, maksudnya menggunakan spektrum rasa. Berarti kalau spektrum rasa, ya kayak tadi, pahit itu lawannya manis. Sepet itu lawannya asin. Pedas itu lawannya asam. Ya gitu. Itu langsung terpetakan gitu. Berarti kalau di dalam satu penyusunan ramuan, kemudian itu ada pedasnya, kemudian ada asinnya, ada asamnya yang sama-sama kuat misalkan, ya itu mungkin eh, secara rasional itu bisa saja dia saling menetralkan atau kita sebut sebagai interaksi antagonis. Tapi tetap harus secara saintifik dibuktikan dengan animal model kayak tadi. Itu. Jadi kalau berdasarkan dari itu, saya kok belum mendapatkan ya literasi yang sampai sedetail itu ya di dalam konteks jamu. Tapi kalau TCM ada gitu loh. Makanya tadi saya bisa bercerita seperti ini dalam logika TCM itu tadi yang saya sampaikan. Nah, saya ada kalau TCM. Eh, ini ketemu ini nggak boleh, ini kontraindikasi, ini ketemu ini, ya, itu di TCM. Karena mungkin mereka sudah 2800 sebelum Masehi ya, dan mereka bangsa yang sudah mengenal tulisan, tidak hanya tutur tinutur tadi. Mungkin dari situlah kajian mereka lebih komprehensif gitu, sehingga sampai
kontraindikasi aja mereka ada. Lagi satu, ada namanya the test of Hebs ya, exploring the therapeutic value. Itu yang di Ayurveda, ya yang di Ayurveda itu sudah dipetakan ya rasa-rasa dari kita 100 tanaman yang ada di Khasana Ayurveda India untuk 120 penyakit. Itu sudah dipasangkan. Kalau rasa pahit nanti penyakitnya ini, tanamannya ini gitu sudah gitu loh. Nah, kita itu belum sampai mendapatkan peta yang seperti itu tuh enggak ada. Saya cari bukunya di dalam logika jamu itu enggak ada gitu. Nah, terus bicara masalah filosofi ini tambahan aja. Kalau di TCM itu kan filosofinya yin yang gitu kan, keseimbangan. Nah, kita tanya, loh, memangnya di Khasana Jamu ada nggak? Oh, ternyata ada, tapi nggak begitu didalami, yaitu apa? Konsep 8 penjuru arah mata angin yang disebut sebagai Welwotekto. Itu konsep keseimbangan sebetulnya. Tapi nggak begitu, itu ada di Prasasti Madawapura abad 14 Masehi pada masa kerajaan Majapahit itu. Tapi tidak begitu dipahami bahwa itu sebenarnya konsep keseimbangan, cuman cara membahasakannya yang berbeda. Seperti Ayurveda menggunakan istilah elemen, ya kalau TCM menggunakan istilah keseimbangan unsur yin dan yang gitu. Jadi itu menurut saya perbedaan-perbedaan istilah, tapi sebetulnya kalau di apa namanya dihierarkikan itu ya urutannya memang yang paling tua itu Cina, TCM maksudnya. Kemudian berikutnya itu adalah Ayurveda, kemudian Unani. Nah, setelah Unani baru muncul percampuran antar mereka disebut Greco-Arab. Greco-Arab inilah yang kemudian menyebar di seluruh dunia, maka nanti ada yang polanya seperti TCM, seperti Ayurveda, termasuk jamu itu sebetulnya lebih dekatnya ke Ayurveda sebetulnya. Seperti itu. Menarik sekali ya. Semakin dijelaskan, semakin ingin tahu topik-topik selanjutnya nanti dalam webinar-webinar selanjutnya. Kemudian ini sudah leveraging local resources. Ini kok kayak tema HKN ya. Kemudian sudah semua. Ada Pak Hafiz yang mau tanya, Mbak. Oh iya, silakan Bapak yang mau bertanya. Ya, Prof. Ya, saya habis, Prof. Izin bertanya, Prof. Ini, Prof, kalau kita punya formulasi, Prof, seperti daun jinahong, kemudian sirih, dan daun mentol. Kita sudah uji hewani gitu, Prof. Uji in vitro ya. Kemudian dia berhasil, Prof. Untuk kita produksi secara pabrikan itu izinnya melalui uji apa lagi, Dok? Secara uji itu, Dok. Apakah uji klinis lagi atau memang cukup sampai uji di tikus atau kelinci? Gitu, Dok. Mohon, Dok. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hafiz. Jadi kalau yang tadi yang diformulasikan itu adalah tanaman-tanaman yang tidak masuk dalam, tadi jenis tanamannya sudah tidak masuk dalam negatif list ya, tanaman yang dilarang ya. Itu ada kemungkinan tadi ada kemungkinan diloloskan, ada kemungkinan ya, sampai kemudian masuk ke evaluasi tentang rasionalisasi ramuan. Ya tadi rasionalisasi ramuan ada nggak interaksi yang sifatnya berlawanan, misalkan seperti itu. Makanya paling mudah atau paling membantu kita itu adalah ketika kita punya dasar, ketika menyusun ramuan itu dasarnya apa gitu. Maka di situ ada dasar yang sifatnya empiris tadi, edomedicine misalkan contohnya, atau empiris yang dasarnya dari cabebu yang warisan nenek moyang, atau filologi itu istilahnya ya. Filologi itu naskah-naskah kuno gitu. Atau eh, yang sifatnya inovatif. Inovatif itu kita ngotak-atik sendiri gitu ya. Ngotak-atik sendiri, dicampur-campurkan sendiri gitu. Nah, yang dasar inovatif ngotak-atik itulah yang terkadang nanti di dalam evaluasi rasionalitasnya
ada kemungkinan ya Badan POM kalau eh, potensi interaksi yang bersifat antagonis itu muncul, diprediksi muncul maksudnya, itu biasanya minta data tambahan, biasanya seperti itu. Kalau yang ramuan-ramuan hasil inovasi loh ya, misalkan ini udah ada data keamanannya belum, misalkan seperti itu. Karena bisa saja antar zat itu berinteraksi dan terjadi intoksikasi. Namanya intoksikasi itu adalah hasil interaksinya itu yang bersifat toksik gitu. Makanya suruh menguji toksisitas akut dari ramuan itu, bukan tanaman sendiri-sendiri, bukan ya ramuan campuran apa tadi binahong, terus apalagi tadi itu diuji toksisitasnya gitu. Toksitas akut maksudnya. Kalau dirasa rasionalisasinya kok ada kemungkinan nanti eh, memberi dampak yang negatif gitu. Seperti itu intinya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Berarti mesti ada Ya. pengkajian lebih lanjut ya, Dok ya, Prof ya. Ya, kalau itu ramuan-ramuan yang ini tadi, yang sifatnya inovasi, kalau yang sifatnya empiris dari filologi enggak sampai sejauh itu. Kan filologi kan sudah ada dalam penapisan tadi, kata Islam Mbak Tri kan sudah, ini ramuan sudah abad sekian, kitab ini sudah ada seabad 15 Masehi dan seterusnya. Itu kan berarti sudah tertapis secara zamannya itu, gitu. Termasuk etnomedicine itu. Tapi kalau kita berkreasi sendiri, itulah yang kemudian eh, ada kemungkinan tambahan data istilahnya itu. Minta minta tambahan data inilah, nanti tambahan data itu gitu. Itu kalau kita berkreativitas. Pertama intinya gini aja lah. Kalau kita mau mau yang lebih smooth gitu ya, itu mendingan menggunakan dasar empiris itu dulu. Empiris kan pilihannya bisa kitab-kitab lawas, studi observasi empiris pakai no medicine misalkan gitu. Itu adalah empiris. Kalau misalkan mau berkreativitas, ya bisa juga, tetapi nanti harus siap kalau ada tambahan-tambahan data gitu. Seperti itu. Baik, ini diskusinya makin Ya, rumit. terima kasih, Prof. Makin seru, makin rumit. Mungkin nanti terkait diskusinya Mbak Titis karena sangat teknis, mungkin nanti bisa ada Zoominar khusus gitu yang membahas masalah bagaimana teknis penelitian Mbak Titis ini mengenai EDRAS. Mungkin mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen yang berminat untuk EDRAS bisa mengikuti Zoominar Mbak Titis selanjutnya. Baik, karena waktunya sudah malam juga, ini terima kasih Bapak Ibu semua, masih 107, Alhamdulillah, masih semangat semua ya. Namun karena ini waktu sudah larut, segera akan kita akhiri. Mohon maaf nanti kalau ada yang belum terbaca chatnya dan belum terjawab, nanti kita lanjutkan di grup Ikatan Herbolog Indonesia. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum bergabung di info Zoominar APHI, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang bisa di-share oleh admin di room chat. Silakan Mbak Nita bisa di-share nomor telepon admin agar Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam info Zoominar bisa dapat bergabung. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri sesi Zoominar ini dengan closing statement dari Mbak Titis dan Pak Kintoko. Silakan Mbak Titis. Baik, terima kasih Bu Tri dan Bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah yang menarik ya dari penelitian kami atau penelitian saya pada khususnya. Penelitian kami itu tadinya dari awal itu kami menggunakan 7 atau bahkan 8 metode seperti itu. Namun singkat cerita untuk tataran S2 itu kemudian disampaikan bahwa oh, ini terlalu banyak gitu dan apakah nanti waktunya cukup gitu ya. Karena kan ada batasan ya untuk S2. Tapi Masya Allah ya atas izin Allah ternyata apa namanya semua metode dari awal sampai toksisitas akut itu sebetulnya bisa dilakukan selesai gitu ya. Yaitu mungkin salah satu bukti juga ya bahwa ternyata dari sisi waktu itu
jauh lebih efektif. Closing statement terakhir dari saya mungkin ikan cepat, ikan gabus. Penelitian bisa cepat maka semakin bagus ya. Terima kasih Bu Tri dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Mbak Titis. Semakin cepat penelitian, semakin selesai cepat. Kalau Semakin selesai cepat ya, lulus Bu. tentunya harus Iya. nilainya A ya Mbak Titis ya. Iya Jangan dong cepat Bu. nilainya jelek. Oh, iya. Baik ya, mungkin kita bisa nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mau mengambil magister bisa minta tips-tipsnya ke Mbak Titis yang baru ujian ini masih hangat ya. Kemudian sekarang kita ke closing statement dari Pak Kintoko, dipersilakan. Ya, saya melanjutkan dari Mbak Titis, kenapa ikan cepat, ikan gabus gitu ya. Penelitiannya harus cepat itu lebih bagus karena memang tuntutan kondisi masyarakat kita saat ini yang kompleksitas dan diversitas penyakitnya itu luar biasa dan alhamdulillah ya kita sudah di-driven oleh Kemenkes misalkan prioritaskan dulu kasus-kasus yang insidensinya tinggi seperti diabetes, hipertensi, kemudian ada imunomodulator ya, batu ginjal dan lain-lain lah. Ada 10 sekitar itu. Nah, ini sangat membantu tentunya. Nah, itu hanya sebagian kecil kalau kita menggunakan International Disease International Classification of Disease-nya WHO. Itu 200-an penyakit gitu. Bagaimana kita akan menyelesaikan dengan pola klasik gitu loh. 200 penyakit loh. Satu penyakit diselesaikan 10 tahun coba. Masuk akal nggak? Menurut saya nggak masuk akal. Nah, kapan kita bisa head to head dengan obat sintetik? Kalau pola sinergisitas, pola potensiasi, pola hiperkromik dan batokromik itu menyatu dalam satu komposisi kita. Nah, itu baru kita bisa mengatakan kita berani head to head dengan sintetiknya. Nah, kalau itu sudah bisa menemukan pola itu, ya itulah pasangan yang paling tepat untuk penyakit itu. Likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, Mbak Titis dan Pak Kintoko. Semoga ilmunya berkah untuk kita semua ya, yang mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan Zoom dari awal sampai akhir ini, yang terus aktif untuk mengupdate keilmuan-keilmuan herbal melalui kanal APHI, yaitu kanal herbal terpercaya. Mendatang jangan lupa kami akan menyelenggarakan seminar bahan alam laut pada tanggal 8 Desember minggu depan, hari Minggu jam 13. Silakan diikuti, akan ada narasumber-narasumber yang spektakuler lagi, yang yang bagus-bagus di sana. Baik Bapak Ibu, jangan lupa nanti flyernya insya Allah besok pagi sudah mulai bisa di-share. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Sampai jumpa dalam webinar-webinar selanjutnya. Terus semangat untuk mengupdate keilmuan herbal melalui kanal APHI. Kemudian dapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih Mbak Tri. Terima kasih Mbak Titis. Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebuah lembaga pendidikan